Jadi tidak akan keluar uang triliunan untuk data sedetil ini. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di gedung ini beberapa puluh tahun yang lalu telah disusun suatu roadmap pembangunan pertama Indonesia yang rancangan awalnya itu bernama RUU Dewan Perancang Negara, disusun oleh Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, yang berupaya untuk bagaimana teknokratik kebijakan pembangunan itu berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Disusun oleh 513 anggota MPRS, mereka yang bekerja pertama kali di gedung ini, dan 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan begitu. Mereka mensyaratkan bahwa Indonesia dengan geografisnya yang luar biasa, tetapi juga dengan kerentanan terhadap bencana, membutuhkan suatu data yang akurat, aktual, dan relevan, data yang dapat menginformasikan kebutuhan real, kehidupan real, dan potensi Indonesia yang sesungguhnya, yang diwakili digambarkan dalam potensi desa dan kelurahan. Atas pemikiran untuk mengaktifasi cita-cita para pendiri bangsa kita, maka saya sangat mengapresiasi Prof. Dasko memberikan arahan, dan kemudian kita sedang berjuang untuk lahirnya RUU 1 Data Indonesia. Dan terkait dengan bencana Sumatera, atas arahan juga dari Prof. Dasko bersama dengan Menteri Bappenas, kami berkolaborasi dengan berbagai kampus, terutama dengan IPB dan Andalas untuk menjalankan piloting pendataan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat. Data driven atau meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, data is new oil saat ini. Dan kita bicara kedaulatan data. Bapak Ibu, saya berbicara di sini memohon dukungan agar salah satunya adalah terkait piloting yang atas arahan Prof. Dasko kita melakukan di Sumbar waktu itu ya Prof, dan kita melibatkan TNI AU. Data yang kami maksud adalah mengintegrasikan data geospasial dan numerik. Data geospasialnya terdiri dari 5 jenis peta. Ini dikerjakan oleh TNI AU, yaitu menghasilkan peta ortofoto, peta penggunaan lahan, peta topografi, peta infrastruktur dan lingkungan hidup, dan peta administratif begitu. Dengan ini dikerjakan sekali lagi khususnya oleh Posgeos AU. Lalu kemudian untuk daerah kelautan dan pesisir ini melibatkan insya Allah TNI AL untuk data kelautan dan pesisir, data oceanografi, batimetri, hidrografi, dan data pasang surut. Data ini kemudian diintegrasikan dengan data numerik yang berisi identitas desa dan data desa kelurahan, yang di dalamnya terdapat data 5 jenis KESRA, 5 bidang kesejahteraan rakyat, yaitu hak rakyat atas sandang pangan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan pekerjaan dan jaminan sosial, kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, dan data infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman dan nyaman. Dari data yang akurat itu, para pendiri bangsa kita baru mengatakan, hasil data itu kemudian menjadi teknokratik, barulah kita tahu berapa anggaran negara yang harus dikeluarkan. Dan untuk Sumatera Barat ini 9 hari pemotretan udara, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi TNI AU menggunakan pesawat KASA, ketinggian 1.500 sampai 1.800 feet dengan ground sample distance atau akurasi 6 sampai 8 cm dalam waktu 9 hari mampu memetakan 287.000 hektar. Dan kami mohon dukungannya sekali lagi, tentu saja bencana tidak hanya akan terjadi di Sumatera, tapi di seluruh Indonesia. Kepentingan lahirnya satu data yang akurat, aktual, dan relevan bicara soal kedaulatan negara, soal kedaulatan data. Mohon dukungannya dalam kesempatan ini kepada Menteri Keuangan khususnya untuk kami melanjutkan. Kemarin didukung oleh Pak Doni Oskaria untuk piloting di beberapa kelurahan. Tapi saya kira dana desa itu bisa digunakan untuk pendataan desa dan kelurahan karena sudah ada menu sistem informasi desa. Jadi tidak akan keluar uang triliunan untuk data sedetil ini. Ya, untuk data sedetil ini anggaran saya yakin Pak Menteri Keuangan akan mengatakan anggaran ada.
Ya, anggaran pasti ada gitu. Tapi alokasinya saya kira untuk data penting bisa yang persingkat, terakhir, Bu Rike. ya ini singkat terakhir pimpinan, mohon dukungannya juga untuk penguatan terhadap TNI AU. Kita tidak memiliki teledyne lidar namanya untuk foto udara. Bapak dari TNI dalam kondisi geopolitik seperti ini, kondisi bencana seperti ini, saya rasa kita perlu memperkuat TNI juga untuk hadirnya kedaulatan data. Terima kasih, maaf kalau out of context, tapi saya kira ini akan menjadi persoalan kita untuk selamanya soal data.